Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat. Senang sekali bertemu dengan kamu pada kesempatan hari ini. Baiklah anak-anak yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang a suggestion is an idea or a thought that someone proposes. A suggestion is optional. Artinya, a suggestion adalah saran atau pemikiran yang seseorang usulkan. Sebuah saran bersifat pilihan. Artinya, seseorang bisa menerima atau menolak saran tersebut. Kita biasanya meminta saran kepada orang lain ketika kita harus memilih beberapa pilihan dan kita masih ragu-ragu apakah pilihan kita tersebut benar. anak-anak yang hebat. Yuk kita simak penjelasan Bu Putri berikut ini. Nah, Nana, di sini kita akan membahas sedikit tentang recommendation. Jadi ada perbedaan antara suggestion dan recommendation. Kalau suggestion yaitu memberikan saran, sedangkan recommendation yaitu memberikan saran berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagai contoh, kamu pernah liburan ke Pantai Klayar dan menurut kamu pantai itu sangat indah. Maka kamu akan merekomendasikan pada teman kamu bahwa Pantai Klayar itu sangat indah untuk dikunjungi. Untuk membuat kalimat saran, kamu bisa menggunakan why don't, what about, you should, you can, you had better. Baiklah anak-anakku yang hebat, perhatikan struktur untuk membuat kalimat saran berikut ini. Setelah why don't, harus diikuti dengan subjek, predikat, objek. Setelah what about, harus diikuti verb ing. Setelah you should, harus diikuti verb one. Setelah you can, harus diikuti verb one. Setelah you had better, harus diikuti verb one. Berikut adalah cara lain untuk memberikan saran. Anak-anak yang hebat, berikut kita buat contoh kalimat dari pola atau rumus yang sudah kita buat bersama-sama. Why don't we go to the beach? That's a good idea. How about studying English now? That's a good idea. You should memorize this letter. Okay, I will do it, Mr. John. You can dance with me. Okay, if you say so. You had better study harder to pass the exam. Okay. Siap-siap, ini dia pelajaran pertama tentang making suggestion. Making suggestion, yes, making suggestion. Apa itu making suggestion? Making suggestion adalah membuat saran or advice. Advice itu apa sih? Nasihat. Kalau kalian mau membuat saran dan nasihat pakai bahasa Inggris, gunakan ekspresi berikut ini. Ada should, ada ought to, dan ada had better, ada could, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ekspresi itu semua guys pasti kalian ingat. Itu namanya modal auxiliary verbs. Jadi, modal auxiliary verbs itu adalah modal untuk kalian membuat ekspresi-ekspresi yang lain. Contoh, ketika kalian mau mengekspresikan kemampuan kalian, aku bisa main gitar. Kalian perlu ekspresi modal, yaitu can. So, I can play the guitar. Ingat ya, alat musik harus pakai the di awal sebelum alat musik tersebut. I can play the drum. I can play the flute. Oke. Jadi, kalau mau menunjukkan kemampuan pakai can, itu ekspresi modal. Kalau mau menunjukkan kemungkinan pakai may. It may rain, kayaknya, atau mungkin hujan gitu guys. So, banyak ekspresi modal lainnya dan berlaku atau berfungsi untuk banyak tujuan dan fungsi tentunya guys. Oke, nah sekarang kita fokus aja ke making suggestion. Kalau kalian mau buat saran, kalian boleh pakai should yang pertama. Should itu untuk memberikan saran secara subjektif.
Nih, ingat ya, secara subjektif. Jadi itu sebetulnya kayak semacam care aja gitu. Kayaknya sebaiknya kamu makan deh biar nggak lesu, biar nggak lola gitu ya. I think you should have breakfast before you start learning. Sebaiknya kamu makan dulu sebelum belajar. Itu saran yang bersifat subjektif pakai should. Kuat nggak sifatnya? Lumayan sih kuat, should, tapi nanti ada yang lebih kuat. Oke, guys. Nah, contoh di sini adalah the sun is shining bright, so you should wear a cap. Matahari sedang terik-teriknya. Kayaknya kamu harus pakai atau sebaiknya kamu memakai topi deh. Oke, jadi sebaiknya kamu memakai topi atau seharusnya kamu memakai topi. Itu adalah sebuah saran. Oke, pakai should. Subjektif tentunya, right? Ada attention, ada perhatian, ada care gitu. Kemudian yang ought to. Nah, yang ought to ini unik guys. Kenapa? Karena ought to ini kalian gak boleh dibuat jadi kalimat negatif. Kalau should kan tadi boleh jadi kalimat negatif atau jadi kalimat tanya. Misalkan, should I wear a cap? Itu kalimat tanya. Kemudian, no, you shouldn't wear a cap. Kamu tidak seharusnya pakai topi. Tapi kalau kalian pakai ekspresi ought to itu nggak bisa dijadikan kalimat negatif atau jadi kalimat tanya. Misalkan, ought I to wear a cap? Alah, nggak enakan kan? No, you ought not to. Alah, ada gimana ya? Pokoknya nggak enakan lah. Ought to mah khusus kalimat positif aja. Oke, itu guys. Dan ought to itu sifat yang terakhir adalah ought to itu bersifat objektif. Jadi real di lapangan lagi panas ya panas gitu. Kalau misalkan nggak pakai topi itu, ya berarti nanti kulit kamu, rambut kamu terbakar atau kepala kamu pusing. Ada sedikit konsekuensi lah. Sifatnya objektif karena lihat real kondisinya. Contohnya, Jane ought to visit that castle. It's great. Nah, Jane sebaiknya mengunjungi kastil itu deh. Keren loh kastil itu. Itu bersifat objektif karena yang memberi saran sudah melihat atau sudah pernah mengunjungi kastil itu dan memang melihatnya itu bangunannya, bentuk kastilnya itu memang great, keren banget, keren abis gitu. Dan itu objektif. Jadi dia menyarankan si Jane untuk berkunjung ke kastil tersebut. Jadi gitu ya guys. Should itu bersifat subjektif, kalau ought to objektif. Lihat di lapangan kondisinya seperti apa gitu. Next, ada juga had better guys. Nah, had better ini guys, ini sifatnya itu warning. Kalau tadi kan should itu strong suggestion. Ought to stronger suggestion. Nah, kalau had better ini lebih kuat dari ought to karena sifatnya warning, peringatan. Kalau seseorang dikasih saran pakai had better tidak melakukan sarannya, maka akan berakibat fatal atau ada negative consequences, ada konsekuensi negatif. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia begini, itu bensin kamu sudah mulai habis, itu sudah jarumnya sudah ke warna merah, itu kan menandakan udah mau habis kan? You had better refuel, right? Kamu sebaiknya refuel, isi bensin dong, karena nanti kalau nggak refuel di tengah jalan mogok, kan konsekuensinya negatif ya kan, jadi berabe kan. Nah, itu fungsi dari had better. Oke, jadi untuk warning dan strong recommendation. Contoh di sini, he'd better park his car correctly or he will get fined. Dia sebaiknya memarkirkan mobilnya dengan benar atau dia kena denda tuh. Daripada bayar denda, mendingan parkir mobil di tempat yang tepat gitu guys. Kemudian ada could. Could itu artinya sama sih, sebaiknya atau bisa, right? Tapi could ini mild recommendation, mild suggestion, lebih lembut gitu. Contoh di sini, Nabo bilang, I hate my old jeans. Cepo bilang, well, you could buy a new pair. Aku benci celana jeansku yang lama. Ya kata Cepo, gampang aja kan. Well, you could buy a new pair.
ya kamu bisa beli yang baru atuh. Nah, itu mild suggestion. Could itu jadi lebih lembut ya. Kalau tadi should strong, ought to stronger than should. Kalau had better, itu strong banget gitu, warning, recommendation. Ini guys, Mr. Topik akan perlihatkan ada gambarnya nih. Oke, you should do it or else. Ini perbandingannya. Should itu strong, have to, had better, must. Jadi had better ini tengah-tengah nih antara have to dan must. Lebih kuat kan? You had better do it or it will be too late, right? You had better do it now or it will be too late. Nah, gitu guys. Ini perbandingannya. Jadi had better itu udah hampir ke harus lah, ke keharusan, right? Necessity. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Coba kita review sebentar ya. Model expression untuk making suggestion ada should, artinya sebaiknya, seharusnya, dan ada ought to, kemudian ada ada apa? Ya, ada had better dan ada could. For you dengan base form atau bentuk dasar, yaitu verb 1 tanpa s, tanpa ing. Oke, itu dia tentang model auxiliary verb making suggestion.